Teman-teman, ketika Anda hari ini tidak ada bahan makanan untuk yang dimakan sepanjang hari dari pagi sampai sore, lebih baik diniatkan untuk puasa. Karena ketika seseorang itu puasa, maka dia pasti akan mendapatkan buka puasa. Tetapi ketika seorang sedang dalam kekurangan, belum tentu dia akan mendapatkan. Ketika seseorang sedang tidak ada bahan makanan, belum tentu dia akan mendapatkan buka puasa. Tetapi ketika dia diniatkan puasa, maka dia akan mendapatkan buka puasa. Sama, ketika seseorang hidupnya prihatin, hidupnya susah, maka lebih baik diniatkan untuk prihatin, tirakat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nanti akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan rezeki. Seperti itulah makna puasa yang dibahas Wali Bener dan Santri Maneges. Nah, logikanya bagaimana bisa seperti itu? Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Karena itu, jangan skip video ini, simak terus sampai habis supaya Anda bisa mendapatkan hikmahnya dari apa yang dilakukan oleh Sang Wali Bener dan Santri Maneges. Oh iya, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel JMTV, jangan lupa ya, subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman Anda sedang membutuhkan informasi ini dan menjadi inspirasi untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya. Anda sudah berperan sangat besar pada teman-teman Anda. Oke, begini. Jadi pada waktu itu hari Kamis gitu, hari Kamis. Jadi hari Kamis, hari Senin, atau bahkan hari-hari ini kita berpuasa ya, antara santri Maneges yang ada di tempatnya Wali Bener itu berpuasa sunnah. Nah, menjelang berbuka puasa, Sang Wali Bener ini dialog dengan santri Manegesnya bahwa begini loh enaknya ketika orang itu berpuasa, pasti akan mendapatkan buka puasa. Jadi ketika seseorang kita itu berpuasa, pasti ada bukanya, ada waktunya berbuka gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang memang tidak ada bahan makanan untuk dimakan dari pagi sampai siang. Belum tentu dia sore harinya mendapatkan makanan. Itu istilahnya bahwa seseorang yang tidak berpuasa karena kekurangan, karena memang tidak ada bahan makanan, jika dibiarkan seperti itu saja, maka belum tentu sore hari atau malam hari mendapatkan untuk buka puasa. Nah, akan berbeda ketika pagi hari tidak ada bahan makanan, atau malam hari sudah tahu bahwa hari besok tidak ada makanannya dimakan, diniatkan berpuasa sunnah, maka maghribnya akan dapat berbuka puasa. Nah, ini contoh dasar dalam sebuah kehidupan gitu lah. Contoh dasar dalam sebuah kehidupan. Namanya contoh itu kan sederhana. Jadi sederhananya orang berpuasa ya tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu. Itu kan sederhananya. Karena contohnya memang seperti itu. Sama dengan ilmu matematika, contohnya ya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 3. Sederhananya. Tetapi dalam realnya ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 lagi tambah 6 gitu ya. Jadi panjang, tetapi contoh dasarnya seperti itu. Puasa adalah sebuah contoh dasar pola kehidupan. Jadi kalau kita berpuasa itu kan menahan diri gitu ya. Bisa sebetulnya kita makan, tapi ditahan. Bisa kita menuruti hawa nafsu kita, kesenangan kita, minum es degan, minum es campur di tengah hari ketika panas, tapi kita tahan untuk tidak melakukan kesenangan itu. Kita bisa merokok, kita bisa makan pisang goreng dan segala macamnya, tetapi kita tahan. Nah, filosofinya dari berpuasa ini bahwa kita menahan semua kesenangan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Sehingga nanti pada saatnya pasti akan ada waktunya berbuka. Karena itu ketika hidup kita prihatin, nah, tadi disebutkan ya di awal, ketika hidup kita itu prihatin, diniatkan saja kita prihatin sebagai sebuah tirakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan semesta alam. Kita niatkan itu, wah hasilnya nanti pasti kita akan berbuka. Apa berbukanya? Ya akan mendapatkan apa yang menjadi hajat kita kan gitu. Jadi orang berpuasa itu kan bukannya tidak punya bahan makanan, punya dan bisa, tetapi ditahan. Dan nanti satu saat waktunya buka ya tetap buka kita kan gitu, tetap mendapatkan. Sama dengan sebuah keprihatinan. Anda yang sedang dalam kekayaan gitu ya, dalam sebuah kekayaan yang sebetulnya bisa makan, bisa menikmati kesenangan, bisa menikmati apa yang Anda inginkan, nafsu Anda, tetapi ditahan untuk tirakat gitu ya, ditahan untuk tidak menggunakan itu. Maka
nanti saatnya berbuka Anda akan mendapatkan sebuah kebahagiaan itu. Nah, kebahagiaannya orang yang sudah punya tentu saja tidak hanya harta, tetapi rasa dalam hati gitu ya. Rasa dekat, rasa dalam hati itu akan muncul karena kekayaan Anda sudah punya, mau ngapain lagi kan gitu. Nah, itu satu contoh. Apakah orang yang tidak punya bisa memanfaatkan ini untuk supaya hatinya bahagia? Loh ya bisa, sangat bisa. Makanya tadi disebutkan, ketika seseorang itu memang hidupnya dalam kondisi prihatin gitu ya. Bukan dibuat prihatin, bukan, memang kondisinya prihatin. Ya sudah, diniatkan prihatin, diniatkan tirakat. Niatnya bukan hanya sekedar untuk mengambil hasilnya, bukan. Tetapi dalam hatinya diniatkan bahwa ikhlas menjalankan hidup yang dalam kondisi sulit. Ikhlas menjalankan sebuah tirakat yang memang sudah dipersiapkan oleh alam, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah dijalanin itu. Nah, niatnya seperti itu. Uh, Ikhlas itu sama dengan meniatkan kita untuk hidup menjalani tirakat, hidup menjalani puasa. Puasa kesenangan gitu kan. Ketika seseorang awalnya kaya raya, kemudian tiba-tiba jatuh kan gitu. Nah, ya sudah, diniatkan saja untuk bertirakat, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan, sehingga ketika kita niatkan nggak ada rasa menyesal, rasa apa ya, rasa jengkel, nggak ada. Orang puasa kan nggak ada yang jengkel. Coba bayangin, orang puasa ya sudah puasa, nggak usah makan, nggak usah minum, meskipun ada sedekah nggak akan jengkel gitu ya. Nah sama ketika seorang itu dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, tetapi kemudian diniatkan untuk tirakat, diniatkan untuk berpuasa terhadap nafsu dan kesenangan, dia akan legowo bahasa Jawanya. Ya sudah diterima tanpa ada keluhan, tanpa ada sambat dan segala macamnya. Enjoy saja, seperti kita seakan-akan punya banyak itu, dan memang punya banyak kok. Siapa sih nggak bersyukur meskipun dalam kondisi harta yang sedikit gitu ya, dalam kondisi harta yang memang mepet sekali. Tetapi kan ada hal yang membuat kita bahagia. Nah itulah yang kita ingat supaya tirakat kita itu tetap menjadi tirakat yang bahagia, tirakat yang benar-benar ikhlas gitu ya, seperti halnya tirakatnya orang-orang yang ada. Nanti satu saat pasti berbuka puasa. Buka puasanya tirakat ya sesuai dengan kebutuhan Anda gitu ya. Orang yang kaya tentu akan mendapatkan perasaan bahagia seperti perasaan bahagia yang belum pernah didapatkan. Berarti kan anugerah gitu ya, sesuatu yang baru. Orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi, insya Allah nanti akan dilancarkan. Pasti dilancarkan, karena dia kan sudah berniatkan puasa. Tadi rumusnya puasa itu sudah pasti. Barang siapa berpuasa pasti akan mendapatkan buka. Gitu. Barang siapa berpuasa dari kesenangan, dari hawa nafsunya, dari api nafsu yang ada dalam dirinya, ditahan dulu, tetapi perasaannya ikhlas, perasaannya benar-benar bahagia dengan tirakat itu, pasti menemukan buka puasa. Yang namanya orang puasa pasti berbuka. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi catatan kita tersendiri, inspirasi dan motivasi kita untuk tetap menjalankan apapun kondisi kita, tetap menjalankan itu yang namanya puasa atau tirakat gitu ya, atau prihatin itu, tapi dengan sebuah keikhlasan dan dengan sebuah kesadaran, kesengajaan untuk berpuasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi dan inspirasi Anda semua dan kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.